Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan perbandingan prestasi belajar membaca permulaan pada anak kelas 2 menggunakan metode Montessori dan metode fonik di SDN Jelapat 2 dengan dosen peninjau Normaliah SPD MPD, dosen pembimbing 1 Nana Suciati SPD MPD, dan dosen pembimbing 2 Fathul Jannah SPD MPD. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu ada batasan dan rumusan masalah, tujuan, asumsi, dan manfaat penelitian. Lalu masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan penelitian, maka kajian pustaka yang akan dipaparkan menjadi beberapa poin antara lain sebagai berikut. Pertama, membaca permulaan. Kedua, prestasi belajar. Ketiga, metode pembelajaran. Keempat, metode membaca Montessori. Kelima, metode membaca fonik. Dan keenam, hipotesis penelitian. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Mencakup waktu dan tempat pelaksanaan, subjek dan objek penelitian, dan pendekatan dan jenis penelitian. Lalu ada rancangan penelitian, variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel independen. Itu ada dua, yaitu metode Montessori dan metode fonik. Lalu kedua ada variabel terkait atau variabel independen, adalah hasil belajar siswa kelas 2 dalam membaca permulaan. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ada 2 siswa, adalah siswa fase A kelas 2A dan 2B di SDN Jelapat 2. Lalu ada sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2A dan 2C. Lalu teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan tes. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis kuantitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Lalu ada uji prasyarat, mencakup uji normalitas dan homogenitas. Lalu ada uji hipotesis. Lalu kita masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Itu mencakup deskripsi objektif, hasil observasi penelitian, dan hasil tes prestasi belajar membaca permulaan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN Jelapat 2, hasil uji hipotesis menggunakan uji T dari pretest dan posttest yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil signifikasi atau p-value sebesar 0,225 untuk pretest dan 0,638 untuk posttest, yang artinya berdasarkan pengambilan keputusan yang telah ditentukan dan dijelaskan bahwa jika nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu masuk ke bab 5, yaitu penutup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut tentang perbandingan prestasi belajar membaca permulaan pada anak menggunakan metode Montessori dan metode fonik di SDN Jelapat 2, dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan penggunaan metode Montessori dan metode fonik terhadap hasil pretest dan posttest milik siswa kelas 2 di SDN Jelapat. Hal ini dapat diketahui hasil uji T dengan data akhir yang diperoleh, yaitu signifikansi menunjukkan angka di atas 0,05 atau pretest 0,225 dan posttest 0,638, yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Demikian presentasi perbandingan prestasi belajar membaca permulaan pada anak kelas 2 menggunakan metode Montessori dan metode fonik di SDN Jelapat 2 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.